Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami wa syahra al-qiyam wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa mulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Pemimpin Umum Hidayatullah, para muassis dan sesepuh, pengurus tingkat pusat, wilayah, daerah, amal usaha dan badan usaha, dan seluruh kader, anggota dan jamaah, adik-adik santri yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dalam naungan ridha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan suatu karunia besar berupa bulan suci Ramadan sebagai wasilah untuk kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Ramadan dengan segala bentuk ibadah dan amal soleh di dalamnya sebagai wasilah adalah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah, tempuhlah wasilah-wasilah yang ada, yaitu segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen yang istimewa yang patut untuk kita bersyukur, bergembira, berbahagia menyambutnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah orang-orang beriman itu bergembira, bersenang hati. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu adalah lebih baik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan daripada hal-hal yang sifatnya material yang sekian lama mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Bapak Pemimpin Umum dan hadirin hadirat yang offline dan online dari seluruh Nusantara dan mancanegara yang saya muliakan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ini adalah merupakan momen rutin yang terus berulang. Jangan sampai prestasi yang kita raih nanti sama saja, bahkan menurun dibandingkan dengan momen Ramadan sebelumnya. Untuk itu maka perlu persiapan yang mantap, yang matang, yang tentu kita semua sudah melewatinya dalam beberapa bulan terakhir ini. Mari kita kuatkan dalam beberapa hari ke depan. Persiapkan mental. Mari kita berpikir positif. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa senang dan gembira dengan kedatangan Ramadan sehingga kita pun akan menjalaninya dengan penuh kenikmatan dan kelezatan. Persiapan ilmu agar ibadah kita lebih berkualitas. Kita bisa membedakan mana yang fardu, mana yang nawafil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang lebih utama. Sehingga bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga berkualitas. Dan itulah yang dimaksud dengan ahsanu amala dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan fisik juga penting agar kita fit dan kuat dalam menjalani ibadah dan berbagai macam bentuk kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Juga dibutuhkan sarana
Bahkan dibutuhkan materi agar kita juga bisa berinfak, bersedekah dengan sarana-sarana yang sifatnya fisik juga dibutuhkan. Meskipun itu adalah hal yang sederhana tetapi sangat mendukung dalam mencapai target yang akan kita tetapkan nantinya. Selanjutnya perencanaan. Perencanaan yang sifatnya pribadi, keluarga maupun institusi. Kita masing-masing punya perencanaan selama Ramadan ini dan sebaiknya itu nanti ditulis. Ya. Begitupun dengan keluarga kita. Kepala keluarga bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam memberikan perencanaan dan orientasi kepada anggota keluarganya dalam menjalani Ramadan. Kita semua pengurus di organisasi amal usaha, unit-unit pendidikan khususnya juga perlu melakukan perencanaan selama Ramadan ini agar semuanya bisa dicapai dengan maksimal. Kita semua tentu menyadari bahwa gagal merencanakan adalah sama dengan merencanakan kegagalan. Setelah itu mari kita pasang target. Target di bidang ibadah, di bidang tarbiyah, di bidang dakwah dan pelayanan umat. Semuanya harus berjalan secara paralel, secara simultan. Tidak ada yang terabaikan. Jangan sampai ada yang merasa terganggu baca Qur'annya karena ada tugas lembaga, ada tugas keumatan, ada tugas dakwah dan tugas pelayanan. Jangan sampai Ramadan ini terlewatkan tidak maksimal untuk tarbiyah. Tarbiyah thaqafiyah, bahkan tarbiyah jasadiyah. Kita berusaha bagaimana di bulan Ramadan ini iman meningkat, ilmu bertambah, amal berkualitas, kemudian fisik juga menjadi sehat. Jangan sampai Ramadan ini tidak mengantarkan kita justru lebih sehat. Ya. Meskipun secara sanad hadis yang menyatakan bahwa dalam puasa itu ada kesehatan, tetapi secara substansi bahwa berpuasa itu pasti sehat. Ya. Dan ini harus kita buktikan. Tentu yang dimaksud sehat ini bukan hanya memindahkan waktu dan jadwal makan, tetapi memang benar-benar menjalani pola hidup sehat, pola makan yang sehat. Dan sehat ini sangat penting, Bapak sekalian. Kita banyak mendengarkan testimoni dari para orang-orang tua yang masih fit dan kuat dalam beramal soleh. Salah satu kunci utamanya adalah karena minim makan, karena banyak berpuasa. Tentu selain itu juga pikiran dan hati selalu tenang dan bahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Target ibadah ini jika perlu kita tulis. Ya. Dan diawali dengan muahadah. Ada komitmen, ada janji setia untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya mentargetkan bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Kalau bulan Ramadan yang lalu kita bisa mengkhatamkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka tahun ini harus lebih baik. Jika tahun Ramadan yang lalu ada 1-2 malam yang barangkali kita terlambat menunaikan qiyamul lail, kita tekadkan bulan Ramadan ini tidak boleh terulang lagi. Jika pada bulan Ramadan yang lalu kita belum sempat mentadaburi Al-Quran, hanya membaca secara tartil saja, tahun ini kita targetkan minimal sekali bacaan itu diiringi dengan tadabbur. Itu baru peningkatan. Maka ada muahadah, dilanjutkan dengan mujahadah, kesungguhan, keseriusan. Dan untuk menjaga keseriusan ini maka perlu mutaba'ah, monitoring. Ada monitoring yang sifatnya yaumiyah, harian,
ada yang sifatnya usbu'iyah, ada yang sifatnya mungkin 10 hari. Kita nanti monitor dan kita lakukan muhasabah, evaluasi. Ya. Setiap hari yang kita lewati kita evaluasi, setiap pekan yang kita lewati kita evaluasi. 10 hari pertama, 10 hari kedua sampai puncaknya nanti pada 10 hari terakhir. Kita perlu melihat bagaimana progresnya, bagaimana grafiknya. Tentu harus terus meningkat dan meningkat. Itu perlu, pertama tadi muahada, ada komitmen, ada mujahada, keseriusan dan kerja keras. Yang ketiga adalah mutaba'ah, ada monitoring. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Bahkan jika dibutuhkan perlu muaqabah. Ada sanksi yang kita berikan kepada diri kita ketika kita lalai. Contoh, ketika mungkin kita terlambat ya takbiratul ihram. Ini bagi bapak-bapak misalnya, atau bahkan mungkin masbuk. Kira-kira apa muaqabahnya? Apa sanksinya untuk diri kita? Mungkin berinfak sekali terlambat 50.000, 100.000 berinfak. Ya. Ketika saya satu malam tidak bangun, maka muaqabah. Siang hari harus dibayar dengan 5 juz bacaan Quran. Ditambah misalnya infak 500.000. Itu muaqabah. Supaya kelalaian-kelalaian ini tidak berulang. Dengan demikian maka kita bisa terus terjaga, termotivasi. Dan yang berikutnya adalah musabaqah. Ada kompetisi. Ya, khususnya bagi anak-anak kita. Kita berikan reward ketika memang mereka tekun menjalankan ibadah. Sekali khatam apa hadiahnya, 2 kali khatam apa hadiahnya. Bagi kita orang tua tentu dengan penuh kesadaran kita akan melihat bagaimana orang-orang yang lebih tua bahkan tidak lebih sehat daripada kita tetapi ibadahnya lebih tekun. Orang yang penghasilannya lebih minim daripada kita tetapi infaknya lebih besar. Itu yang hendaknya memacu kita untuk bisa berfastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanafus. Dan tentu inti yang paling inti dari semua upaya yang kita lakukan adalah doa. Doa inilah sebagai tumpuan utama kita dalam melakukan apa saja. Doa yang masyhur diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku yang lemah ini. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat kepadamu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat karuniamu. Karena kita ini banyak sekali ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hanya Allah lah yang mampu memberikan kekuatan syukur kepada kita. Kemudian wa husni ibadatik, dan berikan kekuatan kemampuan kepadaku ya Allah untuk memperbaiki ibadah pengabdian kepadamu, agar apa yang aku lakukan bukan hanya banyak dari segi jumlah, kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah, maunah agar kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita saling memaafkan. Tidak mesti saling meminta maaf, karena meminta maaf itu tidak mudah karena kita tidak tahu kesalahan apa yang telah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Tetapi kalau setiap muslim itu memberikan maaf, maka dengan sendirinya itu sudah selesai. Wal afina 'anin nas fa'fu anhum. Yang diperintahkan adalah kita memberikan maaf tanpa harus menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Putih warnanya bunga melati, harum semerbak di taman mini. Persiapkan diri, bersihkan hati menyambut bulan yang mulia ini. Wallahul hadi ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.